Assalamualaikum Sobat Football United, ringan amatiran ala gue. Review pertandingan Arsenal menghadapi Manchester United. Skor kita sudah tahu, Manchester United kalah 2-1. Ini seperti deja vu musim lalu, di mana di Emirates Manchester United juga kalah menghadapi Arsenal. Kalah di menit-menit terakhir setelah sebelumnya Manchester United sempat unggul dulu. Dan di pertandingan ini pun juga terjadi, sama gol pertama diciptakan di babak pertama oleh pemain yang sama pula, Marcus Rashford. Tapi ya, Manchester United juga mendapat hasil yang sama. Sebelumnya gue ingin mengucapkan terima kasih Sobat Football United yang sudah mengikuti live commentary. Terima kasih yang untuk selalu memberikan komentar-komentar yang sopan, yang tidak spam. Nantikan terus ya live commentary selanjutnya, bisa bergabung di sana. Oke, review pertandingannya. Tentu saja nih, kekalahan tuh pastinya sesuatu yang tidak menyenangkan bagi Manchester United, bagi fans Manchester United juga ya. Gue juga merasakan hal yang demikian. Apalagi ini adalah pertandingan terakhir sebelum break internasional. Manchester United baru akan bertanding 2 pekan lagi. Ini ditutup dengan hasil yang tidak mengenakan dari segi hasil. Terutama ini juga diderita ketika menghadapi Arsenal, di mana Arsenal merupakan salah satu Big Six yang salah satu kekurangan Manchester United musim lalu adalah hasil yang positif ketika menghadapi tim Big Six ya, 6 besar, utamanya di partai tandang. Dan ya, Manchester United lagi-lagi mendapatkan kekalahan ketika menghadapi Arsenal. Jalannya pertandingan bagaimana? Di babak pertama mungkin sekitar 25-30 menit Manchester United didominasi oleh Arsenal. Bagaimana Arsenal menguasai possession, Manchester United lebih banyak di daerah sendiri. Dan yang menurut gua kekurangan Manchester United adalah ketika ingin build up. Nanti gua akan tunjukkan data-datanya juga ya, pastinya untuk memberikan opini gua. Bukan cuma berdasarkan permainan, tapi juga ternyata angkanya pun sama, yaitu adalah bagaimana Manchester United ini kesulitan dalam membuild up serangan. Ketika mendapatkan bola, pemain Manchester United sering tertahan di daerah sendiri. Kenapa? Karena ada 2 hal. Nomor 1, bagaimana kreativitas dari pivot Manchester United, Casemiro dan juga Christian Eriksen ini nggak bagus di babak pertama. Salah satu faktornya adalah bagaimana Arsenal yang melakukan high press. Di TV di Belanda sini diperlihatkan ya bagaimana seorang Martin Odegaard yang sangat aktif melakukan pressing kepada pemain Manchester United, utamanya pemain pivot nih. Dia sangat aktif sekali memberikan tekanan ya, sehingga ya pemain pivot dari Manchester United, apa itu Casemiro maupun juga Christian Eriksen, tidak bebas berkreasi, tidak bebas mencari solusi. Ujung-ujungnya ya pemain Manchester United bermain di daerah sendiri, dan diakhiri dengan umpan lambung. Tercatat di babak pertama di 15 menit awal, Andre Onana cukup banyak melakukan long ball dan banyak yang tidak akurat. Di situ gue mempertanyakan kenapa lini serang Manchester United tidak turun nih untuk menjemput bola. Nampak lagi-lagi ya, sama seperti ketika menghadapi Tottenham Hotspur di babak kedua, pergerakan dari pemain Manchester United, terutama pemain depan, ini sangat statis, kurang cair, mungkin terlalu pasif, sehingga ya tidak memberikan solusi, terutama di babak pertama di 30 menit awal. Setelahnya Manchester United menurut gue, terutama setelah Marcus Rashford berhasil mencetak gol ya, dan skema dari gol dari Marcus Rashford di menit ke-27 menurut gua itu menunjukkan ini yang diincar oleh Manchester United, yaitu adalah transisi yang cepat. Manchester United terlihat betul di babak pertama maupun juga di babak kedua ketika melakukan transisi itu sangat gaspol, sangat cepat gitu loh. Dan berhasil mencetak gol yang menurut gua golnya juga bagus dari aksi individu. Yang sering dikatakan ya Marcus Rashford terlalu egois dan lain-lain ya. Ya menurut gue ketika itu berhasil dikatakan itu jitu, tapi ketika gagal dikatakan egois. Tapi menurut gue inilah tipe permainan dari Marcus Rashford, di mana memang aksi individu dia yang diandalkan dan dia punya teknik skill untuk melakukan hal tersebut. Dan itu dibuktikan dengan gol tadi di babak pertama, di mana dia dengan sangat cepat ya menyambut umpan dari Christian Eriksen. Dia juga sukses mengelabuhi 2 back Arsenal plus juga Ramsdale. Hanya saja fokus, konsentrasi pemain Manchester United ini
berkurang drastis setelah gol. Di bawah 20 detik, Arsenal sudah berhasil menyamakan kedudukan melalui Martin Odegaard, di mana menerima crossing dari Martinelli. Martin Odegaard ini bebas. Tidak ada pemain yang mengawal. Christian Eriksen yang posisinya paling dekat dengan Odegaard sibuk melihat atau fokusnya hanya melihat bola. Tidak ada yang menjaga Odegaard, padahal Odegaard berada di daerah berbahaya. Gua sebut ini kekurangan konsentrasi, kekurangan fokus dari pemain belakang Manchester United, utamanya juga gelandang bertahan dari Manchester United. Sehingga ya Martin Odegaard berhasil mencetak gol. By the way, finishingnya keren. Banyak yang berkomentar Andre Onana disalahkan dengan gol tersebut. Gue tidak melihat ada yang salah dengan Andre Onana di proses gol tersebut, yaitu gol yang luar biasa. Sangat sulit bagi penjaga gawang manapun untuk bisa menepis tendangan seperti itu. Yang gue permasalahkan adalah skema proses gol terjadinya dari pemain Arsenal. Bagaimana kok bisa ada pemain yang tidak dijaga nih, sekaliber Martin Odegaard. Namun setelahnya Manchester United, gue pikir di babak kedua, terutama di atas menit ke-35, penampilannya jauh lebih bagus ya dibandingkan dengan 25 menit awal ataupun 30 menit sebelum golnya dari Marcus Rashford itu. Dan ya istirahat babak pertama ke babak kedua, gue sempat tanda tanya nih seperti apa reaksi dari pemain Manchester United di babak kedua. Apakah akan mengalami penurunan permainan ataukah seperti apa. Ternyata di babak kedua pemain Manchester United menurut gue permainannya lebih bagus daripada di babak pertama menurut gue secara ringan amatiran. Memang betul Arsenal banyak menguasai possession, Arsenal banyak melakukan serangan ya, mereka menyusun serangan, mereka melakukan build up, tapi mereka sulit untuk bisa menembus pertahanan Manchester United. Sangat jarang pemain Arsenal, bukannya nggak pernah ya, tapi sangat jarang bisa menembus kotak penalti dari Manchester United. Lini pertahanan dari Manchester United menurut gue solid. Ada insiden Kai Havertz ya kan yang penalti, tapi ternyata setelah di VAR menurut gue tuh juga tidak penalti ya, karena memang bersih. Mungkin ada sentuhan tapi sangat soft, sangat halus sekali, sehingga Anthony Taylor menilai itu bukan penalti. Ada juga sebuah peluang dari Gabriel Martinelli kalau tidak salah yang bisa di save oleh Andre Onana. Dan sama seperti babak pertama, Manchester United juga berusaha untuk bisa membongkar pertahanan Arsenal dari transisi yang cepat, counter attack yang cepat, dan menurut gue di babak kedua lebih lancar, lebih sering. Terutama setelah Rasmus Højlund masuk. Walaupun Anthony Martial sebelum diganti juga ada momentum ya, dia bisa melakukan shot di blok, tapi sayang bola yang jatuh di kaki Rashford tidak bisa dieksekusi dengan bagus. Tapi gue melihat bagaimana di babak kedua Manchester United secara keseluruhan ya, dalam waktu normal paling tidak bisa bertahan dengan solid dan lebih berbahaya ketika melakukan transisi. Hanya saja sering setelah memasuki sepertiga akhir nih salah keputusan sering diambil oleh pemain Manchester United. Gue tidak hanya melihat Marcus Rashford ya, Rasmus Højlund pun juga demikian. Bagaimana penempatan posisi dia beberapa kali juga tidak tepat. Anthony pun juga demikian. Tapi ya, again, ini sesuatu yang harus diperbaiki oleh Manchester United dalam menyerang. Asik menyerang, oh ya, ada momen Garnacho bahkan sempat membuat Manchester United unggul 1-2 ya kan. Lagi-lagi melalui skema transisi yang cepat. Bahkan finishingnya pun juga oke, tapi ya diperdebatkan itu ya, VAR apakah itu offside atau tidak. Tapi dari tayangan di TV jelas itu garisnya jelas yaitu offside, tapi banyak juga yang memberi pendapat lainnya. Sampai dengan 90 menit waktu normal, Manchester United menurut gue bermain sesuai dengan skema, artinya berusaha ya, Manchester United bermain tandang ya menghadapi Arsenal runner-up musim lalu. Mereka juga punya skuad yang bagus. Mikel Arteta juga sudah bertahun-tahun di Arsenal, sangat-sangat tahu ya bagaimana sistem permainan yang ingin dia mainkan, termasuk juga pemain-pemainnya. Sampai dengan 90 menit, Manchester United menurut gue tampil secara garis besar tampil oke. Artinya mereka bertahan dengan solid dan mereka lebih tajam nih ketika melakukan transisi serangan balik. Malapetaka atau ya bencana terjadi di 4 menit terakhir, di mana ada corner di situ, bola jatuh ke Declan Rice. Ada insiden ya kan, siapa itu yang menarik, Gabriel kalau nggak salah yang menarik atau seperti apa ke Johnny Evans. Declan Rice melakukan shots, deflected shotsnya. Arsenal selama 90 menit membongkar melalui permainan terbuka, hampir selalu gagal. Tapi di bola mati mereka ya kejadiannya seperti itu ya, Declan Rice mampu
dengan jeli masuk, melakukan shoots, deflected. Ada berbau unlucky juga sih menurut gue bagi Manchester United, dan akhirnya bola berbelok, sulit untuk diselamatkan oleh Andre Onana, bola belok seperti itu, dan ya 2-1 di menit yang sulit ya, sudah menit tambahan juga kan, dan Manchester United tidak punya pilihan untuk all out. Dan ketika all out ada resiko nih pertahanan terbuka, dan itu yang terjadi di gol ketiga dari Arsenal, di mana ya pertahanan Manchester United sudah sangat terbuka, dan siapa tadi? Gabriel Jesus ya berhasil menutup pertandingan dengan gol ketiga dari Arsenal. Kecewa sekali lagi, tapi kalau gue simpulkan sih bagaimana ya? Hampir sebenarnya rencana permainan ini berhasil, bahkan yang gue perkirakan 1-1 hampir terjadi, bahkan hampir Manchester United menang 1-2, karena itu tadi di babak kedua mereka bertahan dengan solid dan mengandalkan serangan balik yang cepat dan juga tajam. Hampir loh itu yang Garnacho, tapi ya karena gol itu digagalkan, maka namanya juga sepak bola ya, ada faktor keberuntungan, ketidakberuntungan, dan lain-lain. Dan kalau gue lebih menyoroti soal masalah konsentrasi, di mana sama seperti musim lalu Manchester United kehilangan konsentrasi di menit-menit akhir, dan itu membuat Manchester United kalah. Ketika menghadapi Nottingham Forest pun juga konsentrasi, fokus di awal menit pertandingan ya, di 4 menit awal 2 gol yang terjadi, dan ini sama. Bedanya ini terjadi di menit akhir itu saja, dan ini yang harus diperbaiki oleh Erik ten Hag. Gue tidak ada komplain yang terlalu berlebihan, katakanlah demikian, terkait dengan permainan ya, karena oke, di babak pertama Arsenal tampil lebih bagus dari Manchester United, tapi di babak kedua Manchester United sebenarnya bisa mengimbangi. Hanya saja lagi-lagi proses gol kedua dari Declan Rice menurut gue ya sangat-sangat disayangkan sih. Tapi Arsenal ya seperti gue katakan ya, dari permainan terbuka mereka juga kesulitan betul untuk bisa menembus pertahanan dari Manchester United. Dan statistik di babak kedua, walaupun Arsenal menguasai possession, bisa dilihat 65% bandingkan 35%, tapi total shots Manchester United 7. Cukup banyak Manchester United, tapi sayang banyak yang terblok, bukan off target tapi terblok. Artinya apa? Sudah pas on target tapi membentur pemain belakang dari Arsenal. Bukan yang tidak on target ya, artinya off target, enggak, ya memang sudah membentur pemain belakang Arsenal. Dan ini terjadi 6 kali menurut gue. Bayangkan kalau dari 6 kali itu ada yang masuk mungkin 1 saja, akan merubah situasi sih menurut gue. Lalu juga bagaimana shots inside the box, dari berapa tadi? 7 total shots, 6 itu dilakukan di dalam kotak penalti Arsenal. Artinya apa? Lini depan nih tetap harus berusaha diperbaiki. Rasmus Højlund tadi menurut gue masih belum menyatu ya, dan ini yang gue perkirakan sih, bahwasanya memang dia masih butuh waktu lagi. Ini pertama kali Rasmus Højlund tampil di Liga Inggris ya kan, langsung di partai besar seperti ini. Menurut gue masih harus terus diasah dan diperbaiki. Mudah-mudahan bisa cepat ya perbaikan yang dilangsungkan. Ya passing akurasi hampir sama. Oke. Lalu posisi nih, bagaimana di posisi babak kedua Manchester United lebih banyak menempatkan pemain di daerah sendiri, terutama pemain lini tengah, tapi mengandalkan Rasmus Højlund, Garnacho dan juga Rashford di depan, mengandalkan kecepatan dari Trisula ini. Dan ya itu yang terjadi ketika gol dari Garnacho ya kan, yang akhirnya sayangnya dianulir oleh VAR. Sementara di babak pertama ya praktis hanya Martial dan juga Rashford saja yang di depan. Untuk Anthony Martial lagi-lagi menurut gue Martial kurang bergerak ya, terlalu pasif menurut gue. Di babak kedua memang lebih bagus daripada babak pertama, tapi menurut gue terlambat, dan terlihat perbedaan besar ketika Rasmus Højlund yang bermain menurut gue, di mana dia lebih aktif dalam melakukan pergerakan, melakukan pressing juga, dan dia tampil lebih tajam juga di depan. Dua pemain ini yang gue singgung di preview, Casemiro dan juga Bruno Fernandes. Key passes Bruno Fernandes 4, Casemiro juga nih, ground duelsnya tuh dari 6 hanya menang 2 menurut gue. Ini ya yang mengakibatkan juga bagaimana lini tengah Manchester United utamanya di babak pertama ini didominasi oleh Arsenal. Dan ini yang gue khawatirkan ketika Casemiro tidak bermain dengan bagus seperti di babak pertama ya. Tapi di babak kedua gue menilai dia tampil lebih bagus daripada babak pertama.
Ini statistik permainan dari Manchester United, total shots paling banyak Marcus Rashford. Sangat mengandalkan Marcus Rashford di pertandingan tadi dengan 5 shots ya. Hanya satu yang on target. Banyak salah keputusan dari Marcus Rashford by the way. Key passes Bruno Fernandes yang paling banyak 4 dan Christian Eriksen 2 termasuk asisnya ke Marcus Rashford. Pemain terbaik di pertandingan tadi menurut gua Aaron Wan-Bissaka yang sukses menyulitkan Martinelli di sisi kiri Arsenal. Diogo Dalot sebenarnya juga bagus ya, bagaimana Saka tidak begitu banyak kesempatan untuk masuk penetrasi sampai dengan kotak penalti Manchester United, tapi Aaron Wan-Bissaka total tackles-nya yang paling banyak di sana. Clearance-nya pun juga telak ya, 9 kali. Jadi menurut gua Aaron Wan-Bissaka man of the match bagi Manchester United. Dan Andre Onana 12 kali long ball, hanya 3 yang berhasil. Ini mungkin banyak di komentar ya, Andre Onana long ball-nya banyak yang gagal. Tapi setelah gue bandingkan dengan ketika Andre Onana menghadapi Nottingham Forest, dia hanya 5 kali melakukan long ball. Bayangin, 12 kali ketika menghadapi Arsenal, 5 kali menghadapi Nottingham Forest. Kenapa bisa ya? Karena lini tengah Manchester United ketika menghadapi Nottingham Forest berhasil menjadi jembatan yang bagus, menjadi kreator yang bagus. Menghadapi Arsenal terutama di babak pertama kesulitan. Sehingga ya Andre Onana banyak diberikan bola kembali lagi dan dia dibuang ke depan yang ya dalam pertandingan tadi juga tidak bagus penampilan dari Andre Onana, terutama distribusi long ball, distribusi bola pendek dia tenang ya, bagus, tapi tidak dengan long ball. Kesimpulan, tentu saja menyesakkan kekalahan ini, tapi kompetisi masih panjang, masih banyak perubahan yang dilakukan. Erik ten Hag juga banyak mendatangkan pemain-pemain baru yang menurut gue mudah-mudahan ya, gue harapkan bisa memperbaiki kekurangan-kekurangan Manchester United, utamanya di lini tengah seperti di babak pertama tadi, sehingga Manchester United lebih kokoh nih, terutama ketika kehilangan possession maupun juga dalam possession untuk melakukan build up. Di kolom komentar gue membaca banyak Erik ten Hag out. Sorry, menurut gue tuh pendapat yang masih sangat-sangat kepagian, dan by the way gue juga tidak akan membuat komentar manager out. Gue tidak pernah melakukan hal itu. Gue 110% selalu back the manager. Gue melihat bagaimana Mikel Arteta di Arsenal butuh waktu berapa tahun. Lalu juga Pep Guardiola di Manchester City butuh waktu berapa tahun sebelum bisa treble. Jurgen Klopp pun juga demikian. Akan sangat sulit ya bagi manajer manapun ketika mendapatkan hasil yang tidak bagus dalam waktu yang singkat lalu langsung out ya kan, dan digantikan dengan manajer selanjutnya yang mungkin akan terjadi seperti itu juga. Dan menurut gue ini bukan cara yang sehat sih dalam membangun sepak bola di sebuah klub yang sedikit-sedikit ganti. Tapi ya mari kita kalau gue sih gue harapkan tim kepelatihan Erik ten Hag bisa cepat memperbaiki hal-hal yang kekurangan ya, yang kurang ketika menghadapi Arsenal, sehingga sama seperti musim lalu di mana startnya kurang bagus tapi setelahnya bisa membalikkan dengan momentum yang lebih positif dan bisa lebih konsisten. Kurang lebih demikian. Terima kasih sudah menyaksikan. Jangan lupa like, subscribe. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.